Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab karya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yaitu Jawami al-Adiyah an-Nabawiyah. Itu doa-doa pilihan yang sifatnya adalah jami'ah, yaitu komprehensif, maknanya dalam, meskipun lafalnya sedikit namun maknanya dalam. Dan subhanallah, seluruh doa-doa yang dipilih oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala untuk beliau syarah dalam bukunya ini, semuanya doa-doa yang hendaknya kita hafalkan dan sering kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Alhamdulillah buku ini sudah diterjemahkan dan sudah di layout dan insyaallah akan dicetak dan akan dibagi secara gratis namun terbatas, ya. Insyaallah bapak-bapak dan ibu yang hadir insyaallah mudah-mudahan dapat bagian insyaallah taala. Hadis berikutnya yaitu tentang doa agar kita diberikan kehidupan yang lebih baik. Doanya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Karena Rasulullah SAW yaqul, dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku untukku yang agamaku merupakan pegangan urusanku, itu penjaga urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perbaikilah duniaku yang disitulah tempat kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan perbaikilah akhiratku yang disitulah tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan kebaikanku, sebagai tambahan bagiku dalam segala kebaikan. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadilah kehidupanku sebagai tambahan untukku dalam segala kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematianku sebagai bentuk peristirahatan dari segala keburukan. Saya ulangi doanya, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan pegangan urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perbaikilah duniaku yang situlah tempat tinggalku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Perbaikilah akhiratku yang situlah tempat kembaliku. Wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan bagiku dalam segala kebaikan. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian adalah bentuk peristirahatan bagiku dari segala keburukan. Doa ini begitu agungnya sampai Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mufhim, Abul Abbas Al-Qurtubi, beliau berkata, hadza du'aun 'azimun jama'a khairid daraini dunya wad din. Ini adalah doa yang agung yang mengumpulkan kebaikan dunia maupun kebaikan agama. Fa haqqun 'ala kulli sami'in lahu. Maka hendaknya atau wajib bagi setiap orang yang telah mendengar doa ini an yahfadhahu, untuk menghafal doa ini. Wa yad'u bihi ana al-laili wa atrafin nahar. Wa yad'u bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Hendaknya dia berdoa dengan doa ini di pagi hari dan di malam hari, di siang hari dan di malam hari, pagi, petang dan di malam hari. Wala 'alal insan yuwafiqu sa'ata ijabatin yahsulu ala khairid darain. Dan bisa jadi ketika dia berdoa, dia ngepasi waktu dikabulkannya doa, maka akhirnya dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ini pesan dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mufhim. Seorang yang sudah mendengar hadis ini hendaknya menghafalkannya. Bapak-bapak sudah dengar tadi? Ibu-ibu sudah dengar? Berarti wajib untuk apa? Menghafalkannya. Jangan lupa, coba ikut. Allahumma aslih li. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Wa aslih li dunyaya. Dunyaya. Allati fiha ma'ashi. Yaitu yang pada dunia tersebutlah tempat tinggalku. Wa aslih li akhirati. Perbaikilah akhiratku. Allati
fiha ma'adi. Padanya fiha ma'adi, tempat kembaliku. Fiha ma'adi. Waj'alil hayata, jadikanlah hidupku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah kehidupanku tambahan bagiku dalam segala kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Min kulli syarr. Jadikanlah kematianku adalah bentuk peristirahatan bagiku dari segala keburukan. Nah, doa ini agung karena dia mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Tapi kita akan syarah doa ini, ya. Mudah-mudahan bisa dilihat di layar. Ya. Doanya, Allahumma aslih li, perbaiki. Aslih itu dari fiil, dari kata dasar solah. Solah itu kebaikan. Aslaha itu memperbaiki. Ketika kita mengatakan Allahumma aslih li, yaitu ya Allah perbaikilah untukku, itu luruskan dan tepatkan dan jadikan lebih baik. Karena kita selalu minta perbaikan dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Allahumma aslih li dini, agamaku. Alladzi huwa ismatu amri. Yaitu ya Allah, perbaikilah untukku ya, agamaku. Agamaku. Alladzi huwa ismatu amri, yang merupakan ismah. Ismah itu penjaga urusanku. Atau pegangan, penjaga atau pegangan segala urusanku. Baik. Apa maksudnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki? Apa maksudnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki agama kita, ya. Syekh Abdul Razak berkata, maksud dari Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah agamaku. Du'aun bi islahid din ay bi an tuwaffiqani lil qiyam bi wajibatihi wa adabihi wa muqtadayatihi ala al-wajhil akmal wal atam. Yaitu ya Allah, berikanlah taufik petunjukmu kepadaku agar aku bisa menjalankan agamaku. Aku jalankan kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, konsekuensi agama dengan pelaksanaan yang terbaik. Ya. Wa dzalika bi an yuwaffiqallahu al-'abda litamassuki bil kitabi wa sunnah wafqa hadis salafis salih min as-sahaba wa tabi'in wa a'immati salihin fi umuri al-i'tiqad wal ibadat wad da'wa ila Allah wal akhlaq wal adab was suluki wa bada'a bi salahiddin li annahu al-asas alladhi yubna alaihi ma ba'dahu. Kata Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala, kita minta agar Allah memberi taufik kepada kita untuk bisa menjalankan agama, baik yang wajib, yang sunnah, adab-adabnya dengan cara yang terbaik. Caranya gimana? Yaitu Allah memberikan taufik kepada seorang hamba untuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf dari kalangan para sahabat, kalangan tabi'in, dan kalangan para imam-imam yang salihin dalam segala urusan agama, dalam urusan akidah, dalam segala urusan ibadah, dalam urusan dakwah, dalam urusan akhlak, adab, ya, harus diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini luas, ya. Kita ada masalah akidah. Kita ada urusan ibadat. Kita ada urusan misalnya akhlak, ya. Urusan dakwah. Nah, ini semua harus mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu yang benar adalah beribadah sesuai dengan pemahaman para salaf. Karena kalau kita keluar dari jalan salaf akan banyak penyimpangan-penyimpangan. Dan Rasulullah SAW sudah ingatkan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Apa solusinya? Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para sahabat, ya, yang telah mendapat petunjuk setelahku, itu khulafa'ir rasyidin. Gigitlah dengan erat-erat. Karena kalau kita tidak dapat petunjuk, kita akan berakidah dengan akidah yang sembarangan, ya. Sekarang orang bebas mengutarakan akidah tanpa dalil, menjadi liar, mau berakidah inilah, mau berakidah itulah, berakidah terhadap batu, berakidah terhadap sungai, berakidah terhadap goa, berakidah terhadap macam-macam. Orang liar sekarang. Ketika seorang tidak diikat dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaf, akhirnya akidahnya apa? Liar. Bahkan seorang bisa salah berakidah kalau hanya melihat Al-Quran dan tidak melihat apa? Sunnah. Atau hanya melihat lafal hadis,
lafal Al-Quran tanpa memahami dengan pemahaman para salaf. Ya. Seperti contoh yang baru-baru terjadi keributan di YouTube ketika ada seorang dai menafsirkan dari Qul huwallahu ahad, dia nafsirkan Qul, katakanlah huwallahu, dia adalah Allah ahad. Kalau kita kan Allah Maha Esa. Kemudian diartikan ahad dengan Muhammad. Kata dia Allah adalah apa? Muhammad. Ini kesyirikan, kekufuran. Menyatakan Allah adalah Muhammad kekufuran. Muhammad makhluk, Allah pencipta. Bagaimana dia mengatakan Allah adalah makhluk? Allah adalah Muhammad. Dai yang sama, kemudian juga saya dengar ceramahnya, ngeri. Dengan keliaran pemikirannya dia mengatakan makhluk, bahwasanya ruh bukan makhluk. Kata dia Allah berfirman, nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku. Ya, tiupkan ruhku. Kata dia, ruh itu bukan makhluk, tetapi manfuh yang ditiupkan. Dan ini ngeri. Seakan-akan ruh bukan apa? Makhluk. Kita, keyakinan kita semua selain Allah adalah apa? Makhluk. Kita punya ruh. Kita ini makhluk bukan? Makhluk. Badan kita makhluk, ruh kita juga makhluk. Tidak ada ruh kita dari zat Tuhan, tidak ada. Ini contoh, dia berpegang teguh Al-Quran, tapi nafsirkannya ngawur. Jadi di sini kita sangat butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sembarang berakidah karena fatal. Ya sekarang dengan adanya medsos, dengan ledakan informasi, semua orang yang memiliki kesesatan boleh berbicara dan pasti ada penontonnya, Dan banyak manusia, banyak orang suka dengan hal yang baru. Ketika ada penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, mereka senang mendengarkannya. Mau bicara ini, bicara anu. Akhirnya itu yang terjadi. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah agamaku. Itu perbaikilah apa? Akidahku. Kita ingin berakidah yang benar. Dan dalam berakidah pun kita ingin lebih ikhlas, ya. Lebih bertawakal kepada Allah. Jadi perkataan islah, perbaikan itu menuju kepada yang lebih apa? Lebih baik. Mungkin akidah kita sudah baik, mungkin akhlak kita sudah baik, tapi kita ingin yang lebih apa? Lebih baik. Maka ketika kita berdoa dengan doa ini, Allahumma aslih dini. Allahumma aslih li dini. Allah perbaikilah apa? Agama. Jadi Allah, aku minta perbaikan yang berkesinambungan. Aku ingin akidahku, aku sudah belajar ya Allah, aku sudah belajar tentang ikhlas, belajar tentang sabar, belajar tentang tawakal, belajar tentang husnudzon kepada Allah, tapi sering aku lalaikan. Aku ternyata tidak sabar. Aku ternyata tidak ikhlas. Aku ternyata suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku sering tidak bertawakal kepada Allah tapi bertawakal kepada materi. Dan itu yang terjadi. Oleh karenanya seorang ketika berdoa dia merengek-rengek minta kepada Allah. Ya Allah, berilah, perbaikilah agamaku. Agamaku itu masih banyak kekurangan, masih banyak ketimpangan, masih banyak kerusakan. Kita ingin diperbaiki agama kita oleh Allah. Ini urusan akidah. Belum lagi masalah ibadat. Kita ngerti bagaimana ibadah kita masih banyak kekurangan. Salat masih malas-malasan, ya. Kemudian salat tidak khusyuk, pikiran kemana-mana, ya. Banyak hal lah. Kita berzikir juga jarang. Tapi kalau baca medsos sering. Waktu kita habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Banyak hal. Kita masih perlu perbaikan dalam ibadah kita. Ibadah buru-buru, tidak santai, belum bisa menikmati ibadah tersebut. Lihat Nabi SAW berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Rasulullah menganggap SAW salat adalah tempat untuk istirahat, tempat untuk nyaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan waju'ilat qurratu aini fis salat. Allah menjadikan kebahagiaanku pada salat. SAW sudah salat, salatnya nyaman. Lihatlah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ketika dia salat, kalau dia sudah salat ba'diyah maghrib, kemudian dia sujud, dia tidak angkat kepalanya kecuali adzan isya. Dia nikmati salat tersebut. Salat tersebut, ya. Nah, kita ingin agama kita diperbaiki oleh Allah sampai kita ada tahapan menikmati salat yang kita rasakan. Sampai ada tahapan kalau kita enggak salat malam kita merasa ada yang kurang. Sampai kita merasakan kalau kita tidak zikir pagi petang kayaknya ada yang tidak beres dalam kehidupan ini. Kita ingin agama kita menjadi agama yang terbaik. Itu butuh perjuangan. Akidah butuh perbaikan sedikit demi sedikit dengan belajar. Kita belajar akidah, terus kita dikasih ujian oleh Allah. Disitulah kemudian kita tahu tentang arti sabar. Kita tahu tentang arti bertawakal. Ketika kita setelah belajar, Allah kasih ujian. Itu sungguhnya tahapan untuk memperbaiki agama kita. Ujian-ujian yang datang. Demikian juga ibadah. Ya. Kita mungkin umroh sekarang, umroh berikutnya kita lebih fokus. Seperti itu, ibadah kita semakin meningkat. Ini maksud dari perbaikan agama. Kita tidak puas dengan agama yang kita sekarang, kita tahu agama kita banyak kekurangannya. Nah ini makna Allahumma aslih li dini. Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku. Demikian juga bukan cuma ibadat.
Demikian juga akhlak dan adab. Adab ya. Adab kita terhadap pasangan kita harus kita perbaiki. Adab kita terhadap orang tua kita harus kita perbaiki. Adab kita terhadap tetangga harus kita perbaiki. Jangan merasa puas kita masih kurang dengan bertetangga dengan tetangga yang baik. Kita sama pasangan masih kurang dalam beradab kepada pasangan. Kemudian juga adab terhadap anak-anak, adab terhadap kakak dan adik. Ini semuanya harus kita belajar dan kita mulai praktek sambil minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kasih petunjuk, tidak perbaiki agama kita, kita belajar dan belajar dan belajar namun tidak ada peningkatan. Terjadi pada sebagian orang. Di ngaji semakin lama semakin tidak beradab. Sebagian orang bahkan hafal Quran tapi tidak beradab. Quran sebagai wacana saja. Hanya untuk siapa di luar hafal, untuk lomba misalnya. Tapi tidak dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki agama yang dia miliki. Kenapa saya ngomongin? Karena saya baru ketemu dengan seorang guru dari kemarin saya ngobrol, dia main ke rumah dari luar negeri. Dia ngajar tahfidz 15 tahun. Ini mengeluhkan tentang kondisi sebagian santri-santri tahfidz yang Al-Qur'annya tidak mempengaruhi akhlaknya. Jadilah Al-Qur'an itu hanyalah sekedar hafalan, kemudian gagah-gagahan, siapa di luar hafal, siapa mencapai target, kemudian mungkin lomba, kemudian selesai. Tidak ada pemahaman Al-Qur'an, tidak ada tafsir Al-Quran, tidak ada praktek Al-Quran. Dan dia ngajar Quran 15 tahun, dia mengeluh. Makanya dia bikin kurikulum baru, kemudian dia datang ke rumah beberapa hari lalu, kemudian kita ngobrol tentang masalah terus. Saya bilang ini poin yang penting, karena benar sekarang lagi viral tentang gandrung orang untuk hafal Al-Quran, tapi jangan lupa sisi menjadikan Al-Quran itu sebagai sarana untuk memperbaiki agama apa? Seseorang. Maka bisa jadi seorang hafal Quran dia sombong, bisa jadi. Alhamdulillah banyak hafal Quran menjadi orang yang bertakwa banyak, tapi bisa jadi sebagian orang hafal Quran menjadi apa? Sombong dan angkuh dan tidak ada perubahan dalam akhlaknya. Kenapa? Ketika Allah tidak membimbingnya. Jadilah ilmu agama yang dia pelajari tidak menjadi sarana untuk memperbaiki agamanya. Saya pun berdoa dengan doa ini dan saya tahu agama saya masih kurang. Saya tahu agama saya masih banyak harus diperbaiki. Saya tahu akhlak saya masih harus banyak diperbaiki. Saya tahu banyak teori yang sudah saya sampaikan belum tentu bisa saya kerjakan. Kita masing-masing ketika berdoa kita doa dengan serius. Allahumma aslih li dini. Ya Allah perbaikilah agamaku untukku. Agama kita perlu diperbaiki. Kemudian kata Nabi dalam doa ini, alladzi huwa ismatu amri. Yang di mana agama adalah tempat berpegangan segala urusanku. Artinya apa? Kalau agama kita baik, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita serius dalam beribadah, ya. Kita bertakwa kepada Allah, maka insya Allah urusan-urusan yang lain juga jadi baik. Tapi kalau agama kita enggak baik, maka yang lain juga jadi tidak baik. Ya, kita lihat bahwasanya yang jadi problem di mana-mana masalah ketakwaan. Bisa jadi suatu negeri makmur, nyaman, tapi ketika takwa tidak ada, jadi rusak segala urusan. Sarana kemakmuran ada, prasarana, sarana kenikmatan ada, tetapi ketika takwa hilang, maka menjadi amburadul segala urusan. Seorang masuk dalam kehidupan rumah tangga. Sarana untuk bahagia ada, uang ada. Mungkin dia juga jabatan ada, perusahaan ada, sarana dalam rumah semua ada. Tapi rumah tangganya bisa rusak. Kenapa? Agamanya enggak beres. Mungkin suaminya selingkuh, mungkin istrinya enggak benar. Seperti itu ya. Jadi kita sadar bahwasanya agama adalah pegangan kita, pegangan segala urusan kita. Kita punya urusan dengan siapapun. Kalau agama kita baik, insya Allah baik semuanya. Mau urusan dengan orang tua, urusan dengan kakak adik, urusan dengan tetangga. Yang penting agama kita lurus. Kalau agama kita lurus, insya Allah akan membimbing kita dalam menjalani kehidupan kita. Tapi yang benar, agama kita harus kita benarin dulu. Hubungan kita dengan Allah harus benar. Bagaimana di malam hari antara hubungan kita dengan Allah. Ya. Saya pernah dengar ceramah seorang syekh berkata, "Kaifa haluk? Bagaimana kondisi kalian? Kaifa haluka ma'al ahal? Bagaimana kondisimu bersama suamimu? Oke. Baik-baik. Bagaimana dengan istrimu? Oke. Bagaimana dengan anakmu? Oke. Pertanyaan terakhir, bagaimana hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala? Sudah oke atau belum? Bagaimana kita dengan Allah? Sudah oke atau belum? Bagaimana hubungan kita dengan Rabbul Alamin, penguasa alam semesta? Hubungan dengan Tuhan yang menciptakan kita. Tatkala kita bersendirian, sudah oke atau belum? Bagaimana hubungan kita dengan Allah ketika di malam hari? Sudah oke atau belum? Seorang bertanya pada dirinya.
Ya. Maka dia harus tahu bahwasanya jika dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang baik, agamanya baik, insya Allah Allah akan berikan kebaikan dalam segala hal. Apapun kondisi dia, mau kaya, mau miskin, dia akan baik. Yang penting dia perbaiki apa? Agamanya dan beragama yang benar, berakidah yang benar, berakhlak yang benar, beribadah yang benar. Setelah itu, doa berikutnya untuk minta perbaikan dalam urusan dunia. Wa aslih li dunyaya wa aslih li wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah untukku duniaku yang pada dunia tersebut itulah tempat kehidupanku. Ini adalah doa yang aslinya realistis, bahwasanya kita sedang di dunia, kita bukan sedang di akhirat. Kita bukan sedang di alam barzah dan kita bukan di hari kiamat. Kita sedang berada di kehidupan dunia yang harus kita jalani. Yang harus kita jalani. Maka seorang minta, dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh kerjaan, dia butuh interaksi dengan istrinya, dia butuh mengurusi anak-anaknya, dia butuh berbakti kepada orang tuanya, dia butuh pekerjaan, dia butuh beraktivitas dengan majikannya atau dengan anak buahnya. Ini semua urusan dunia. Maka itu semua juga butuh petunjuk. Bagaimana menjalani kehidupan dunia dengan baik, bagaimana bisa mengurus pekerjaan dengan baik, ya. Maka agar kita bisa makan dengan makan yang halal, misalnya harta. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku dalam urusan hartaku, yaitu berilah petunjuk kepadaku agar aku bisa mendapatkan harta yang halal. Tidak semua orang bisa mendapatkan harta yang halal. Setelah itu berilah petunjuk kepadaku dalam menggunakan harta ini agar aku bisa menggunakannya dengan penggunaan yang tepat. Ya. Berilah petunjuk kepadaku dalam membimbing anak istriku, ya, misalnya. Ini semua adalah perkara dunia. Nah, kalau kita tidak diberi petunjuk oleh Allah, maka akan terjadi kekacauan. Makanya kita selain minta diperbaiki agama, kita juga minta diperbaiki apa? Dunia. Ya. Tidak mengapa seorang perhatian sama dunia. Ya, minta rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh. Kita tiap hari juga kita berdoa warzuqni kan? Ya, warzuqni, kita minta doa. Ya. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'anni. Allah minas'aluka ilman thayyiban, ya. Wa rizqan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita berdoa tiap pagi disunahkan, minta rezeki yang halal. Itu di antara makna dari wa aslih li dini. Perbaikilah, aslih li dunia, ya, perbaikilah urusan duniaku. Urusan dunia kita banyak, ya. Dalam kehidupan ini, misalnya saya punya urusan dunia. Urusan dunia apa? Urusan dunia misalnya kerja sebagai apa? Kerja sebagai pembimbing misalnya, atau urusan dunia yang lain seperti ngurusin anak, ngurusin istri. Tidak mudah. Tidak mudah ngurus itu semua, ya. Anak berapa, ngurus anak satu tidak mudah, apalagi ngurus anak lebih dari satu. Ya, ngurus keluarga juga butuh energi, butuh pemikiran, butuh bimbingan. Ngurus pekerjaan, ya. Urusan yang ruwet, masalah keuangan dan yang lain. Urusin kantor. Ya, harus di kantor ada anak buah misalnya 5 orang, 6 orang sudah pusing, apalagi anak buahnya ada 1000 orang. Gimana enggak? Ini semua butuh bimbingan. Agar kita bisa menjalani kehidupan dunia dengan baik, yang dunia tersebut tidak menghalangi kita dari akhirat. Maka kita berdoa kepada Allah, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah duniaku yang disitulah tempat kehidupanku. Kita dapat di sebagian orang, zahirnya agamanya baik, dia rajin ke masjid, tapi subhanallah lihat dunianya dia kacau. Mungkin dia tidak dapat bimbingan dalam urusan apa? Dunia. Mungkin entah rumah tangganya bermasalah, anaknya bermasalah, pekerjaannya bermasalah. Maka kita butuh bimbingan dari Allah dalam kedua-duanya. Dalam agama kita butuh bimbingan, dalam dunia juga kita butuh bimbingan. Kemudian berikutnya wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah akhiratku, ya, yang di situ tempat kembaliku. Maksudnya kata Syekh Abdul Razak rahimahullah hafizahullah taala, du'aun bi islahil akhirah wa islahuha bil lutfi min Allah wat taufiqi minhu lil ikhlas fi ta'ah wa husnil khatimah wal fawzi bin na'imil muqim fil jannah. Minta perbaikan akhirat maksudnya yaitu minta kelembutan dari Allah dan kasih sayangnya dan bimbingan dari Allah agar kita senantiasa ikhlas dalam ketaatan sehingga kita mendapatkan husnul khatimah, yaitu kesudahan yang baik
dan akhirnya kita mendapatkan kemenangan dengan meraih kenikmatan yang abadi di surga. Seakan-akan kalau kita mengatakan, ya Allah perbaikilah akhiratku, yaitu ya Allah anugerahkan kepadaku husnul khatimah. Kenapa? Karena husnul khatimah ini seakan-akan adalah kesimpulan dari kegiatan kita selama di dunia. Kita ini sekarang ngaji, mungkin dakwah, mungkin umrah, mungkin kita nggak tahu bagaimana kesudahan kita. Tapi kesudahan seorang itu adalah tanda dari kesimpulan kehidupannya selama ini. Itulah kesimpulan dia. Bagaimana kematian dia? Mati dalam kondisi buruk dan bermaksiat, berarti kesimpulan dia kurang baik selama ini. Bisa jadi ibadahnya nggak ikhlas, bisa jadi dia hanya ria, bisa jadi hanya pamer-pameran. Dia nggak tahu. Bisa jadi ada suatu hal di dalam kehidupannya, ternyata dia punya hati yang buruk, pendendam, sombong. Kelihatannya dia ibadah tapi ternyata sombong. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang nasib buruk seseorang yang kata Nabi SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sungguh salah seorang dari kalian melakukan perbuatan ahli surga, itu suka beribadah. Hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira, sehingga jarak dia dengan surga tinggal satu hasta, ya. Kemudian fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Kemudian dia sudah ditakdirkan masuk neraka, maka di penghujung kehidupannya dia beramal dengan amal penghuni neraka, itu bermaksiat. Kemudian dia mati, kemudian dia masuk apa? Neraka jahanam. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu lin nas wa huwa min ahli nar. Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan-amalan penghuni surga, itu beramal soleh menurut yang tampak bagi manusia, tapi hatinya bermasalah. Ternyata dia penghuni neraka jahanam. Oleh karena Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika mensyarah hadis ini mengatakan, masalah hati ini sangat penting. Ada penyakit yang tersembunyi di hati, entah kesombongan, entah riya, entah ujub. Ini penghujungnya akan keluar di penghujung hayatnya, mengantarkan dia kepada su'ul khatimah. Dan sebaliknya kita dapati sebagian orang mungkin dia kelihatan nakal, tapi ada kebaikan dalam hatinya. Dia ternyata ikhlas, dia ternyata tulus, dia ternyata tidak sombong. Di akhir hayatnya kebaikan hatinya ini berbuah, membuat dia tergiring kepada husnul khatimah. Ya. Saya pernah kenal seorang kerabat. Dia malah sholat, tapi subhanallah dia baik, sangat suka bersilaturahmi, bahkan dia membantu orang, keluarganya dia bantu, dia kirim uang kepada keluarganya. Di akhir hayatnya dia rajin sholat. Kemudian meninggal dengan mengucapkan, kalau tidak salah, Allahu Akbar. Kemudian dia meninggal dunia. Artinya dia meninggal dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita awal kayaknya susah orang ini. Tapi tadi mungkin karena kebaikan hatinya menggiring dia menuju pada husnul khatimah. Makanya ketika kita mengatakan wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi, ya Allah perbaikilah akhiratku yang situ tempat kembaliku, kata Syekh, yaitu kau minta husnul khatimah. Karena husnul khatimah adalah kesimpulan daripada kegiatanmu selama ini. Inilah yang membuat orang-orang soleh gelisah karena dia tidak tahu bagaimana penghujung kehidupannya. Kita sekarang boleh, kita sedang ngaji, mungkin kita sedang baca Quran, sedang umrah, tapi kita nggak tahu penghujung kita seperti apa. Kita nggak tahu. Oleh karena seorang senantiasa berdoa kepada Allah agar diperbaiki apa? Akhiratnya. Sehingga ketika dia masuk di alam barzah, dia langsung mendapatkan kenikmatan, mudah menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, ketika dibangkit dalam kondisi juga mudah menghadapinya sampai masuk surga. Allati fiha ma'adi, yang akhirat adalah tempat kembaliku. Kita tahu bahwasanya hidup ini hanyalah apa? Sementara. Dan ini bukan tempat tinggal yang sungguhnya. Kita akan meninggal, ya. Minha khalaqnakum wa fiha numitukum wa fiha minha khalaqnakum. Dari bumilah kami menciptakan kalian. Kemudian kami matikan kalian dalam bumi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kami keluarkan kalian kedua kali dari apa? Bumi, itu pada hari kiamat kala. Baik, doa berikutnya, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku ini adalah tambahan bagiku dalam segala kebaikan. Kita ingin kehidupan kita kehidupan yang baik, dan setiap detik yang kita lewati menambah kebaikan bagi kita. Karena Nabi SAW mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Karena semakin panjang umur, semakin banyak dia bisa beramal. Wa syarrukum, dan seburuk-buruk kalian, man tala umruhu
wa qabuha amaluhu. Yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Ternyata kenapa? Umurnya bertambah, semakin menambah dosa-dosanya. Yang satunya umurnya bertambah, semakin nambah pahalanya. Makanya dalam hadis yang sahih atau hasan, ketika kisah ada dua orang datang berhijrah ke kota Madinah, kemudian sama-sama baru masuk Islam, sama-sama beribadah, kemudian satunya berjihad, meninggal dalam jihad tersebut, satunya tidak meninggal, kemudian dia masih hidup sampai tahun berikutnya, baru kemudian dia meninggal dunia. Tersebutlah seorang sahabat mimpi, dalam mimpinya bertemu dengan dua orang tersebut. Sahabat ini ingin masuk surga, dia tiba-tiba dalam mimpinya di hadapan pintu surga, kemudian penjaga surga mengatakan, belum saatnya kau masuk surga. Maka dia melihat orang yang terakhir meninggal, ya, duluan masuk surga. Setelah itu baru orang yang mati syahid, belakangan masuk apa? Surga. Sahabat yang mimpi ini dia merasa heran. Kenapa yang mati syahid kok belakangan masuk surga? Kemudian yang mati belakangan, yang wafat belakangan justru duluan masuk apa? Surga. Maka dia tanya kepada Nabi SAW. Dan sebelumnya dia cerita kepada para sahabat yang lain, jadi heboh karena orang-orang kenal dua orang ini. Akhirnya mereka pun bertanya kepada Nabi SAW tentang perihal dua orang ini. Maka Nabi SAW mengatakan, yang makna hadis, saya lupa makna lafalnya, tapi makna hadisnya, karena Rasulullah SAW mengatakan, alaisa qad mata ba'dahu sanah, bukankah ini masih diberi kehidupan setahun setelah temannya yang pertama? Alaisa qad shalla wa shama wa adraka Ramadan, bukankah dia hidup setahun, dia masih ketemu bulan Ramadan, dia masih sholat, berapa sholat sujud yang dia sholati, berapa hari yang dia puasai, bukankah dia Ramadan? Artinya orang ini selama setahun ternyata dia beramal soleh yang apa? Yang banyak. Sehingga surganya lebih tinggi dan dia lebih dahuluan masuk surga meskipun dia mati belakangan. Padahal temannya pertama juga melakukan amal ibadah luar biasa. Mati apa? Mati syahid. Tapi ketika dia mengoptimalkan umurnya setahun dengan ibadah yang luar biasa, maka dia lebih duluan masuk surga. Ini yang kita maksud, ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, kita evaluasi diri, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ini sekarang umur sudah berapa? Maksudnya ibu-ibu tanya sendiri, jangan saya. Saya sudah 43, bapak ada yang mungkin udah 50, ibu-ibu ada yang sudah 50 atau menjelang 50 ya. Taib, bagaimana kehidupan saya? Semakin baik atau tidak? Coba evaluasi. Takwa saya lebih baik enggak? Saya lebih khusyuk enggak salat saya? Coba, atau saya lebih malas ya. Saya ngaji, bahkan jadi panitia pengajian, coba evaluasi, saya lebih bertakwa enggak? Saya lebih husnudzon kepada Allah enggak? Saya lebih bertakwa. Hidup inilah kehidupan seperti ini. Nah, kalau kita merasa ada perbaikan, alhamdulillah, kita muji Allah Subhanahu wa taala. Berarti umur yang Allah berikan tambahan kepada saya adalah tambahan kebaikan bagi saya. Bagaimana sikap saya terhadap orang tua, semakin baik enggak? Bagaimana sikap saya terhadap istri, semakin baik enggak? Bagaimana perhatian saya terhadap anak-anak, semakin baik enggak? Bagaimana perhatian saya terhadap pada suami, semakin taat enggak? Kita evaluasi. Kalau ternyata ada kebaikan, berarti kehidupan kita ini memang insya Allah diberkahi karena bertambah apa? Kebaikan. Ya. Saya tambah pelit atau tidak? Direnungkan. Kita perlu evaluasi. Kalau ternyata bertambah umur, saya semakin pelit, saya semakin masih ibadah, semakin tidak khusyuk, semakin ini berarti kita harus perbaiki diri kita. Makanya kita serius, kita berdoa, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku sebagai tambahanku dalam segala kebaikan. Bertambah baik dalam bermuamalah, bertambah baik dalam ibadah, bertambah baik dalam kekhusyuan, bertambah baik dalam baca Al-Quran. Bukan semakin hari kita semakin sibuk, Al-Quran kita tinggalkan, tidak ngurus anak-anak, tawa ke TV melulu, jarang zikir pagi petang. Ini bagaimana? Tambah umur kita tidak tambah lebih baik, semakin banyak maksiat, ini bahaya. Kemudian doa penutup, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematianku sebagai bentuk peristirahatanku dari segala keburukan. Ya. Baik, ya. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadikanlah kematianku, jadikanlah kematian sebagai bentuk peristirahatan. Bagiku
dari seluruh keburukan. Di sini ada dua tafsiran ya, dua tafsiran. Ya, pertama, jika aku selalu bermaksiat, jadikanlah kematianku sebagai bentuk berhenti dari maksiat tersebut. Bentuk berhenti dari maksiat tersebut. Tapi begini ya, Syekh Abdul Razak mengingatkan, bukan berarti jika seorang bermaksiat dia minta mati, tidak. Tapi dia serahkan kepada Allah dengan doa, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Jadi seorang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukum al-mauta, ya, janganlah salah seorang dari kalian ingin minta mati kepada Allah Subhanahu wa taala li dhurrin nazala bihi, karena ada kemudaratan yang sedang, penderitaan yang sedang dia rasakan. Jangan. Tapi kalau dia memang harus minta mati, maka berdoalah dengan doa ini. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku terus jika Engkau tahu bahwasanya kehidupan lebih baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku in kanatil wafatu khairan li. Kalau wafat tersebut lebih baik bagiku. Kita enggak tahu apa yang terbaik bagi kita. Seorang mungkin mengalami kemudaratan, atau seorang terjun dalam kemaksiatan. Jangan dibilang, ya Allah matikan aku. Jangan. Minta aja seperti itu. Allah yang lebih tahu. Siapa tahu Allah berikan dia hidup lebih lama, kemudian dia dapat apa? Hidayah. Tapi intinya kita minta kepada Allah. Kalau aku terus bermaksiat tidak berhenti, lebih baik aku mati. Demikian. Ya. Karena kehidupan tersebut ternyata tidak menambah kebaikan bagiku, tetapi semakin menambah tabunganku di neraka jahanam. Ini tafsiran pertama. Wajal mauta rahatan li min kulli syarr. Jadikanlah kematian bentuk peristirahatku dari segala keburukan. Keburukan yang aku lakukan, mungkin aku kasar kepada orang tua, mungkin kasar kepada istri, kasar kepada suami, tidak perhatian sama anak-anak, sama tetangga, malas beribadah, sudah berhenti, daripada aku tambah parah di mana, di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya maksudnya ini bagi orang soleh, bahwasanya dia kematian adalah istirahat, yaitu kehidupan yang lebih baik. Karena orang soleh, ketika dia meninggal, dia masuk dalam kehidupan yang baru. Dia akan masuk dalam kehidupan yang baru ketika dia meninggal. Kehidupan apa? Alam apa? Alam barzah. Dan ketika dia berpindah kepada alam barzah, dia akan mendapat kenikmatan. Sungguhnya di kehidupan dunia ini penuh dengan keburukan. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya kami telah menciptakan kalian dalam kepayahan. Di dunia dia menghadapi banyak kepayahan dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam banyak urusan dia mengalami kepayahan. Ya, kepayahan untuk menundukkan pandangan, kepayahan untuk tidak bermaksiat, kepayahan untuk banyak hal yang harus dihadapi. Ya, belum fitnah sana, fitnah sini, berita sana, berita sini, ketakutan, kesedihan, kekhawatiran yang selalu melanda hatinya. Demikian kehidupan dunia. Enggak ada orang ketawa terus, ya. Pasti ada sedihnya, pasti ada menangisnya. Ya. Siapa yang tidak pernah menangis? Semuanya menangis. Semuanya pernah menangis. Nah, ketika dia meninggal, dia minta, ya Allah jadikanlah kematianku sebagai bentuk peristirahatan. Seakan-akan dia minta kehidupan yang indah di alam apa? Barzah. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua, dia minta kehidupan ini di alam barzah. Makanya saya kadang nasihati, kapan itu ada keponakan yang meninggal, hafal Quran, kemudian dia mahasiswa Madinah, dia punya anak, keponakan istri ya. Masih muda, umur 20-an, kemudian meninggal dunia. Dia punya anak, dia punya istri, hafiz Quran, mahasiswa Madinah. Maka saya diminta kasih nasihat. Saya bilang, kita nggak tahu, ya, dia mengalami sakit bertahun-tahun, penderitaan yang dia rasakan. Bisa jadi ketika dia meninggal, Allah pindahkan dia kepada kehidupan yang lebih apa? Baik. Mungkin kita menangis, tapi dia tertawa di alam sana. Itu bentuk hiburan ya. Demikian juga yang saya ingatkan diri saya ketika ibu saya meninggal. Ibu saya penyakit gula bertahun-tahun, ya, harus beli obat terus. Meninggal, mudah-mudahan dia masuk ke alam yang lebih apa? Yang lebih indah. Mungkin kita menangis, tapi dia masuk dalam kehidupan yang lebih indah. Apalagi kalau kita sering doakan
orang tua. Jadi ini doa agar kita diberi kehidupan yang indah setelah kita di dunia ini, yang penuh dengan problematika kehidupan. Dengan tawa dan canda dan tangisan dan kesedihan yang selalu mengalir dalam hati kita. Tiada henti-hentinya. Dari suatu cobaan menuju cobaan yang berikutnya. Dan manusia tidak lepas dari namanya apa? Cobaan. Kalau Anda melihat seorang tertawa, ketahuilah mungkin dia tertawa dalam kesedihan, atau dia tertawa untuk menunggu ujian berikutnya. Dia hanya berpindah satu ujian pada ujian berikutnya. Karena kehidupan ini isinya apa? Ujian. Ujian. Ya. Sampai ada seorang ditanya, "Fulan, kamu kok ketawa terus?" Dia bilang, "Ketawaku buat kalian, kesedihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Aku hanya mengadukan kesedihanku hanya kepada siapa? Rabbul Alamin. Ketemu kalian ketawa ke TV aja, tapi dalam sini pedih dan sedih, dan itulah sifat-sifat dari kehidupan ini, dia seperti itu. Maka seorang mohon kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah kematianku sebagai bentuk apa? Peristirahatan. Selama masih hidup pasti diuji. Kalau ingin hidup pasti diuji. Kalau tidak ingin diuji, mati saja." Kalau ternyata matinya enggak beres, diuji lagi di alam apa? Barzah. Jadi ini makna dari waja'alil mauta. Makna waja'alil mauta tes. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadikanlah kematian adalah bentuk peristirahatan bagiku dari segala keburukan. Ya. Kemudian juga di antara bentuk keburukan, artinya kita ini dalam kehidupan banyak sekali fitnah di samping kita. Kita belum tentu kuat menghadapinya. Ya, belum tentu kuat menghadapinya. Maka kita boleh saja ya, berdoa agar kita diselamatkan di fitnah-fitnah tersebut. Dengan Allah mematikan kita, kita selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Bayangkan kita berbicara tentang orang soleh yang hidup sekitar 50 tahun lalu. Mereka tidak bertemu dengan fitnah yang kita hadapi sekarang. Enggak ada YouTube, enggak ada medsos. Mereka lebih mudah menundukkan pandangan. Mereka punya waktu banyak untuk baca Quran, untuk sholat. Kita habis waktu medsos, mata tidak bisa kita jaga, pendengaran tidak bisa kita jaga. Mereka yang mati sebelum kita 50 tahun lalu, mereka selamat dari fitnah yang kita hadapi sekarang ini. Kita sekarang berhadapan dengan fitnah. Maka dalam satu riwayat ketika tapi riwayatnya kalau tidak salah lemah, Rasulullah SAW berbicara dengan Ahlul Baqi, yaitu artinya makna perkataan Nabi kepada mereka, kalian selamat, kalian meninggal di saat fitnah-fitnah belum apa muncul. Jadi kita hidup ini banyak fitnah. Nah kalau kita mati, kita selamat dari fitnah itu semua. Ya. Saya kadang subhanallah, saya pernah lihat ya, artinya saya bersyukur Allah kasih saya pandangan mata. Tapi sekarang saya lihat ada orang tidak bisa melihat, subhanallah, dia selamat dari banyak apa? Fitnah. Dia tidak melihat macam-macam. Mungkin dia salat lebih khusyuk, tapi kita tidak. Kita disuruh buta, kita enggak mau. Tapi di balik ujian yang Allah berikan pada dia, dia selamat dari banyak apa? Maksiat, dari banyak maksiat. Oleh karenanya, wajal mauta rahatan li min kulli syarr, jadikanlah kematianlah bentuk istirahat dari segala keburukan, karena di sekeliling kita banyak apa? Banyak fitnah. Inilah doa yang perlu kita hafalkan dan perlu kita baca berulang-ulang, kata Imam Al-Qurtubi. Kita baca atrafan nahar, asna al-lail wa atrafan nahar, di pagi hari, di sore hari, di siang hari. Semoga tatkala kita berdoa, Allah ngepasi waktu untuk dikabulkan, sehingga akhirnya Allah mengabulkan doa-doa kita. Baik, berapa faedah dari doa ini? Syekh Abdul Razak membawakan subjudul famin fawaidi hadhihi da'wah, di antara faedah dari doa ini. Yang pertama, doa ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba senantiasa butuh kepada Allah dalam segala urusannya. Urusan dunia dia butuh. Urusan ngurus istri dia butuh. Ngurus suami, bisa berkhidmat kepada suami, butuh bimbingan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ngurus anak-anak butuh. Ngurus pekerjaan supaya lancar dia butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Memanage waktunya dia butuh. Memanage urusan dunia dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi urusan agama, dia butuh untuk bisa khusyuk, dia butuh untuk tawakal kepada Allah, dia butuh untuk bisa bersabar menjalani ujian-ujian. Sehingga dalam segala urusan dia selalu bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai manusia sekalian, kalian itu fakir, selalu butuh kepada Allah dalam segala hal. Kalian fakir. Manusia itu fakir secara zatnya. Dia fakir secara zatnya. Dia tidak selalu bergantung kepada Allah dalam segala urusan. Zat dia dari tidak ada menjadi ada, dia butuh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempertahankan hidupnya dia butuh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa menjalankan kehidupannya dia butuh Allah. Dia butuh bumi dari Allah, udara dari Allah. Untuk bisa
menjalankan kehidupannya dengan baik juga butuh kepada Allah. Oleh karenanya dia fakir kepada Allah secara zatnya senantiasa butuh kepada Allah. Dan semakin seorang hamba menunjukkan kefakirannya di hadapan Allah, dia semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara faedah, anad-din muqaddamun ala ghairihi. Bahwasanya perbaikan agama didahulukan daripada perbaikan apa? Dunia. Makanya dalam doa, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah agamaku, alladzi huwa ismatu amri, yang dia adalah pegangan pelindung urusanku. Baru kemudian wa aslih li dunyaya, perbaikilah duniaku, yang dia tempat hidupku. Syekh Abdul Razak mengingatkan yang terjadi kebanyakan adalah sebaliknya. Seorang lebih perhatian terhadap dunianya daripada apa? Agamanya. Lihatlah misalnya seorang ingin bangun rumah. Kira-kira dia perhatian atau tidak ketika bangun rumah? Dia akan perhatian 100%. Membeli tanah, dia akan perhatikan tidak sembarang beli tanah. Pilih posisi yang baik, lokasi yang baik. Jakarta mana? Utara, selatan, timur, barat, tenggara, Jakarta. Dia harus milih posisi yang baik. Yang sesuai dengan pekerjaannya, yang mudah dia mencapai kantornya. Dia pikirkan dengan baik. Dia perhatian harganya pas atau tidak. Kemudian untuk bangun rumah dia akan pilih arsitek yang terbaik, ya, developer yang terbaik untuk bisa bangun rumahnya. Kemudian dia awasi rumahnya, membangunnya dengan baik. Ada perbaikan, ada kekurangan dia perbaiki. Ini urusan rumah. Dia perhatian luar biasa. Demikian juga ketika dia membeli mobil, dia akan perhatian. Ketika dia investasi, dia akan milih perusahaan yang tepat. Dia tidak sembarang meletakkan uangnya. Demikianlah kehidupan manusia. Untuk urusan dunia dia perhatian. Itu salah, itu tidak salah, itu baik. Yang jadi masalah ketika urusan agama dia tidak perhatian. Dia mau umrah sekedarnya, mau haji sekedarnya, mau sholat yang penting dia tidak perhatikan tentang rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya agar dia bisa khusyuk. Dia tidak peduli, yang penting dia agama sekedarnya. Itu jadi masalah. Ya, agama sekedarnya. Padahal perhatian terhadap perbaikan agama lebih utama daripada perbaikan terhadap apa? Dunia. Dunia kita jalani. Kalaulah kita salah dalam perbaikan dunia, kita mati setelah itu. Yang penting adalah agama kita karena terkait dengan akhirat kita. Jadi jangan sampai kita kebalik. Kita begitu perhatian terhadap dunia dengan selak beluknya, dengan perhatian secara detail, tapi ketika urusan agama kita tidak perhatian. Tidak perhatian akidah kita, tidak perhatian ibadah kita. Ini adalah kesalahan. Seorang kalau sudah agama serius ya. Sebagaimana seorang ketika membangun perusahaannya dia serius, ketika dia ingin menyiapkan hartanya untuk wakaf dia serius. Sahabat dulu serius ketika ingin apa? Ingin wakaf. Sahabat dahulu serius ketika ingin wakaf. Cari hartanya yang terbaik, tanya kepada Nabi, musyawarah apa yang terbaik. Dipikir, artinya dibahas. Ya, untuk urusan agama kita serius. Ngurus anak-anak kita harus serius. Anak saya sekolah di mana? Siapa gurunya, pembimbingnya, merojaah Quran, kita tanya bolak-balik, kita serius perhatikan agama anak kita. Jangan yang serius memperhatikan bagaimana dia makan, kemudian kepentingan dunianya, kepentingan akhiratnya juga harus kita lebih serius daripada kepentingan dunianya. Jangan sampai kebalik. Kemudian di antara faedah doa ini, ya, bahwasanya tidak mengapa seorang perhatian sama dunia. Buktinya kita berdoa, ya Allah perbaiki duniaku. Berarti kita boleh perhatian sama dunia enggak? Boleh. Yang tidak boleh adalah melebihi perhatian terhadap agama. Sebagaimana kita singgung. Makanya di antara doa Nabi SAW, wala taj'alid dunya akbaru hammi. Ya. Ya Allah jangan kau jadikan dunia perhatianku yang terbesar. Artinya apa? Silakan kau perhatian sama dunia, tapi jangan sampai kau membelakangkan agama. Perhatian agama kurang. Perhatian sama dunia boleh, tapi perhatian terhadap agama, terhadap akhirat harus lebih besar. Karena kita ini menuju semakin menjauh dari dunia, semakin jauh kita semakin akhirnya kita meninggalkan dunia, dan kita semakin menuju kepada akhirat. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, bahwasanya dunia semakin berjalan, akhirat juga semakin berjalan. Ya, tetapi dunia semakin menjauh, akhirat semakin apa? Mendekat. Wa likulli wahidatin minhuma banun, dan masing-masing ada pengikutnya. Fakunu min abna'id al-akhirah wa la takun min abidun. Jadilah kau pengikut akhirat dan jangan kau menjadi pengikut dunia. Al-yauma amalun bila hisab. Hari ini kita bisa beramal, tidak ada yang menghisab. Qadan hisabun bila amal. Di akhirat kelak cuma ada hisab, tidak ada amal. Kemudian ada salaf yang mengomentari, maka sungguh buruk orang yang
semangat untuk menuju pada dunia yang akan dia tinggalkan, tapi dia lalai dari akhirat yang semakin datang kepadanya. Salah kalau demikian. Kita harus perhatian terhadap yang akan datang kepada kita, yang akan kita tempati selama-lamanya abadi. Itu akhirat kita. Dunia perlu kita perhatikan, karena dunia harus kita lewati sebelum menuju akhirat. Tapi jangan sampai perhatian terhadap dunia lebih daripada perhatian terhadap akhirat. Ya, inilah nasihat kepada ibu-ibu ya. Kadang-kadang perhatian terhadap dunia berlebihan. Perhatian terhadap tas berlebihan daripada perhatian terhadap model jilbab, terhadap apalagi ibu? Selain tas apa biasanya diperhatikan? Sepatu, terus apa lagi? Ngaku aja apa lagi? Sepatu apa lagi ibu? Tas, sepatu, baju apa lagi? Hah? Make up berlebihan. Dia make up di apa cermin setengah jam, bersihkan wajahnya sebelum tidur pakai macam-macam, tapi tidak dibersihkan hatinya. Allahu Akbar. Hatinya dibiarkan hasad, dibiarkan dengki, dibiarkan suudzon. Mukanya dibersihkan terus, hatinya tidak pernah dibersihkan. Bagus bersihkan wajah untuk suami, tapi jangan lupa hati lebih utama untuk dibersihkan. Jadi tidak mengapa perhatian sama dunia, tapi jangan sampai melampaui perhatian terhadap agama. Dan yang terakhir, bahwasanya dari faedah ini kita tahu bahwasanya sebagaimana dalam hadis, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrukum man tala umruhu wa qabuha amaluhu. Dan seburuk-buruk kalian yang umurnya panjang namun amalnya buruk. Maka seorang berusaha dalam kehidupannya, dia semakin bermakna kehidupannya, semakin bermanfaat. Evaluasi jangan lupa. Evaluasi itu kalau bahasa kita yaitu muhasabah. Kita evaluasi diri kita. Kita bagaimana tahun ini, tahun depan, bagaimana kondisi keimanan kita, bagaimana ketakwaan kita, bagaimana ketaatan kita kepada suami, bagaimana perhatian terhadap anak istri. Harus diperhatikan bagaimana bakti kita sama orang tua. Bagaimana bacaan Quran kita setiap bulannya bertambah atau kurang. Bagaimana zikir pagi petang kita. Bagaimana sholat malam kita. Dia evaluasi. Semakin baikkah kehidupanku dengan bertambah umurku, atau semakin jauh ke aku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ternyata semakin jauh, hendaknya dia segera bertobat dan segera perbaiki diri. Karena orang yang terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wallahu alam bisawab. Inilah doa yang semoga kita hafalkan ya. Coba ulangi. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian wabillahi taufiq.